Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Gerald Simatupang dengan NIM C0D024056, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dalam Prodi Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep PPh pasal 25. Baik, langsung kita mulai. Latar belakangnya, pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang dikelola melalui sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, besarnya pajak terutang di akhir tahun seringkali menimbulkan masalah likuiditas bagi perusahaan. Oleh sebab itu, regulasi menyediakan mekanisme asuransi melalui PPh pasal 25. Di sisi lain, dalam pajak pertambahan nilai atau kita singkat PPN, prinsip keadilan diterapkan melalui pengkreditan pajak, agar pajak hanya dikenakan pada pertambahan nilai di setiap rantai distribusi. Pemahaman mendalam mengenai elemen-elemen ini sangat penting untuk menghindari sanksi administrasi dan kesalahpahaman pencatatan akuntansi. Baik, di sini ada konsep perhitungan dan pencatatan PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dilakukan melalui setoran setiap bulan. Untuk dasar perhitungannya, besarnya ansuran didasarkan pada PPh yang terutang menurut SPT tahunan, PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan kredit pajak. Dengan jenis pajaknya ada PPh pasal 21 dan 23, itu potongan dari penghasilan kerja dan jasa. Lalu ada PPh pasal 22, pungutan atas kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain. Dan yang terakhir ada PPh pasal 24, itu pajak yang dibayar di luar negeri yang boleh dikreditkan. Hasil pengurangan tersebut dibagi 12 untuk jumlah bulan dalam setahun. Pencatatan akuntansi jurnal. Dalam akuntansi, PPh 25 dicatat sebagai aset lancar karena merupakan pembayaran di muka. Untuk saat menyetor, dalam bulan, itu debitnya pajak dibayar di muka atau PPh 25, untuk kreditnya dia kas atau bank. Di saat akhir tahun atau adjustment, itu debitnya beban pajak penghasilan di debit, yang kreditnya itu pajak dibayar di muka, PPh 25. Mekanisme pengkreditan pajak atau PPN. Pengkreditan pajak adalah proses pengurangan pajak masukan atau PM yang telah dibayar saat perolehan barang atau jasa dengan pajak keluaran PK yang dipungut saat penjualan. Syarat pengkreditan itu memiliki dua syarat. Yang pertama ada syarat formal, dia menggunakan faktur pajak yang lengkap dan benar sesuai undang-undang. Sedangkan yang kedua dia ada syarat material. Itu berhubungan langsung dengan kegiatan usaha seperti produksi, distribusi, pemasaran, serta manajemen. Batas waktunya untuk pajak masukan yang belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN, terdapat kondisi di mana pajak masukan tidak boleh dikreditkan. Yang pertama, sebelum pengukuhan PWKP, pajak yang dibayar sebelum perusahaan terdaftar resmi sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, tanpa hubungan usaha, pembelian aset atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi, misal belanja kebutuhan rumah tangga direktur menggunakan akun perusahaan. Yang ketiga, ada faktur pajak cacat. Faktur yang tidak mencantumkan nama, alamat,
atau NPWP pembeli atau penjual secara jelas. Yang keempat, ada kendaraan tertentu. Pajak atas perolehan sedan dan station wagon dalam kurung kecuali merupakan barang dagang atau digunakan untuk jasa sewa. Dan yang terakhir, ada pajak yang ditagih melalui SKP, pajak masukan yang ditemukan saat pemeriksaan dan ditagih melalui surat ketetapan pajak. Baik, di sini ada contoh soal. Soal pertama, perhitungan PPh pasal 25. PT Selat Makmur memiliki PPh terutang tahun 2025 sebesar 240 juta rupiah selama tahun tersebut. Pajak yang dipotong pihak lain adalah dia terkena PPh 21 dengan tarif 10 juta rupiah dan PPh 23 dengan tarif 14 juta rupiah. Hitung ansuran PPh 25 untuk tahun 2026 dan buat jurnalnya. Untuk penyelesaiannya itu 240 juta di- dikurang total dari PPh 22 ditambah PPh 23. Nanti hasilnya kita bagikan 12. Jadi 240 juta rupiah dikurang 24 juta rupiah itu total dari penggabungan PPh 22 dan PPh 23 baru per 12. Dengan lanjutannya 216 juta rupiah dibagi 12 dan hasilnya adalah 18 juta rupiah. Untuk jurnalnya sendiri itu pajak dibayar di muka sebesar 18 juta rupiah itu di debit, sedangkan kas dan bank sebesar 18 juta rupiah itu di kredit. Soal kedua, di sini mekanisme PPN. PKP Bina menjual barang seharga 500 juta rupiah. Untuk tarif PPN-nya itu 11% pada bulan yang sama. Mereka membeli bahan baku 300 juta rupiah. Untuk tarifnya juga sama, 11%. Dan membeli satu unit sedan untuk antar jemput anak manajer senilai 200 juta rupiah. PPN-nya juga kena 11%. Berapa PPN yang harus dibayar ke negara untuk penyelesaian? Untuk analisisnya, PK-nya sama dengan 11% dikali 500 juta rupiah. Dan hasilnya adalah 55 juta rupiah. Untuk PM, bahan baku sama dengan 11% dikali 300 juta rupiah. Sama dengan 33 juta rupiah. Itu dapat dikreditkan. Sedangkan PM satu lagi atau sedan itu dia tidak dapat dikreditkan. Dia ada tercantum di aturan pasal 9 ayat 8. Jadi, untuk PPN kurang bayarnya, dia adalah 55 juta dari total PK tadi dikurang 33 juta itu total dari PM ya, bahan baku. Jadi 55 juta kurang 33 juta hasilnya 22 juta rupiah. Baik, ini kesimpulannya. PPh pasal 25 merupakan instrumen penting bagi stabilitas arus kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sementara itu, efektivitas pengkreditan pajak dalam PPN sangat bergantung pada ketelitian administrasi faktur pajak. Kesalahan dalam mengidentifikasi pajak yang tidak dapat dikreditkan dapat menyebabkan temuan pajak yang berujung pada denda dan sanksi bunga. Baik, mungkin segitu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Mungkin ini sekian dari saya. Terima kasih.